Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah membuat satu halaman dan saya berikan nama, yakni adalah rahasia.php, di mana di dalamnya sudah ada tulisan selamat datang di halaman rahasia, hanya yang sudah login yang bisa akses halaman ini. Nah, rencananya halaman ini akan bisa diakses hanya oleh orang-orang yang sudah login ke website yang kita. Kita akan mulai dulu dengan membuat sebuah file dan kita berikan nama login.php. Saya klik di bagian atas, di bagian new file ini. Saya berikan nama, yakni adalah login.php, kemudian saya klik enter. Nah, di sini kita akan buat sebuah halaman di mana kita akan memasukkan di dalamnya, yakni adalah email dan juga password. Kita mulai dengan melakukan include terlebih dahulu. Kita tuliskan dir.php di bagian atasnya, dan kita copy saja, dan kita ikutkan di bagian bawahnya, yakni adalah incfooter.php. Kita tuliskan, dan kita ganti dari yang sebelumnya adalah incheader, kita ganti menjadi incfooter.php. Ini. Kemudian saya akan masukkan di dalamnya form ya. Kita berikan tulisan dulu form, action. Kita berikan metodenya. Ini adalah post. Oke, kemudian kita berikan table. Kita berikan tr. Dan kita berikan td. Kita masukkan saja kelas label. Ini adalah kelas seperti yang kita gunakan untuk melakukan pendaftaran ya. Kemudian di dalamnya kita masukkan email. Kemudian berikutnya di bagian bawahnya kita berikan input type. Kita berikan teks, kemudian name, kita berikan email, kelas, misalnya kelasnya kita masukkan input, kemudian kita berikan value sekalian, value kita berikan php, email. Baik, kita masukkan di sini ya, echo email, input, kelas ya. Nah, berikutnya di bagian bawahnya kita juga masukkan dari yang sebelumnya adalah email, ini kita copy saja. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bawahnya. Kemudian kita Ctrl V. Nah, berikutnya di bagian email kita ganti menjadi password. Kemudian ini ganti ya, dari yang sebelumnya adalah tipenya adalah teks, kita ganti menjadi password. Oke, kemudian name dari yang sebelumnya email kita ganti menjadi password. Kemudian kelasnya biarkan sama saja, yakni adalah input, kemudian value-nya kita hilangkan, ya, kemudian kita delete. Oke, berikutnya setelah kita masukkan yang namanya email dan juga password, kita perlu masukkan yang berikutnya, yakni adalah tombolnya ya. Kita berikan lagi di bawahnya, tr, kemudian td, dan kita berikan td lagi, kemudian kita tuliskan input, type. Oke, kemudian kita berikan tipenya adalah submit, name-nya misalnya kita berikan nama, yakni adalah login. Oke, kemudian kita berikan value, value-nya kita berikan tulisan saja sama, yakni adalah login. Kemudian sekalian saja kita berikan kelas, dan kelasnya adalah sama seperti ketika kita membuat halaman pendaftaran kemarin. Kita berikan tulisan kelas, kemudian di dalamnya kita masukkan tbl biru. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, sekarang kita akan coba membukanya di bagian website kita, di bagian Google Chrome. Ini misalnya kita tuliskan dari yang sebelumnya tadi adalah rahasia, saya tuliskan menjadi login. Kemudian saya klik enter. Nah, dia sudah memberikan tulisan ya, ada email, password, dan juga login. Nah, tampilannya belum begitu bagus gitu, masih ada tulisan, notice, dan juga stylenya belum masuk dari yang kita inginkan. Nah, kita akan masukkan saja di bagian script kita, dan kita akan gunakan style yang kemarin kita gunakan dari pendaftaran. Kita coba buka dulu di bagian file pendaftaran yang kita buat kemarin. Klik di bagian pendaftaran, juga sekalian saja kita buka di bagian verifikasi.php. Oke, bagian Explorer saya minimize. Kemudian saya lihat di bagian pendaftaran.php. Saya scroll ke atas. Nah, di sana kemarin kita sudah memasukkan ya, ada tag, table, kemudian media screen, sampai dengan yang paling bawah ada, yakni adalah error UL. Ini bagian stylenya kita blok saja ya, di bagian style, di dalam style ya, kita blok. Ya, kita blok sampai dengan atas, sampai dengan yang namanya table. Oke, seperti ini. Kemudian saya Ctrl X, teman-teman ya, Ctrl X.
Oke, hanya tersisa style dan juga style. Nah, sekarang kita akan buka yang namanya style.css yang kita miliki. Saya buka Explorer-nya, kemudian saya menuju ke bagian atas. Kita sudah membuat sebelumnya, yakni adalah folder CSS. Saya klik dulu di bagian CSS, kemudian saya buka style.css, saya double klik saja. Oke, di sini ini adalah halaman dari style.css. Saya akan kopikan script yang kita miliki dari pendaftaran.php tadi dan saya akan letakkan di bagian style ya. Sehingga style.css-nya akan tersimpan dari beberapa style yang kita gunakan di bagian pendaftaran maupun di bagian verifikasi. Misalnya di sini saya berikan komen saja, misalnya tambahan di pendaftaran dan versi. Oke. Kemudian saya akan pastekan script yang kita kopikan dari pendaftaran.php tadi dan saya akan letakkan di sini. Saya Ctrl V saja. Oke, kemudian saya Ctrl S. Baik. Kemudian saya menuju ke bagian pendaftaran coba. Oke, untuk stylenya kita hilangkan karena kita sudah tidak menggunakannya lagi. Kita delete. Oke. Berikutnya saya minimize dulu di bagian Explorer-nya. Saya buka di bagian verifikasi.php. Oke, di sini kita sudah membuat ya, sebelumnya adalah style dan ada error serta sukses. Ini sudah kita masukkan tadi di bagian style.css-nya, ini kita hilangkan. Kita blok, kemudian kita delete. Nah, bagian stylenya sudah tergabung menjadi satu ya di bagian style.css kita ini. Sekarang coba kita buka lagi di bagian login.php, saya klik bagian refresh. Nah, dia belum menampilkan ya, coba kita Ctrl U dulu. Kemudian saya klik di bagian style.css. Saya scroll ke bawah. Nah, dia belum menampilkan tambahan dari script yang kita tambahkan tadi. Biasanya ini nge-case teman-teman ya, jadi belum langsung berubah. Ini misalnya kita refresh, dari sebelumnya yang terpaling bawah adalah kartu partners ya. Kemudian saya klik refresh, saya scroll ke bawah, nah dia sudah menambahkan. Jadi memang style.css ini, baik bagian CSS-nya maupun JavaScript, biasanya ada proses di mana browser akan melakukan caching ya dari script yang kita gunakan. Ini kita refresh dan sudah ada tambahan dari pendaftaran dan verifikasi. Sekarang kita coba ulangi lagi, refresh di bagian login.php. Saya klik, kemudian saya klik refresh. Nah, dia sudah menampilkan ya, dan dia sudah memiliki style dari yang kita masukkan tadi di bagian style.css. Sekarang kita kembali ke bagian login.php. Kita perlu masukkan di bagian file tersebut. Kita masukkan H3 misalnya. Kita berikan tulisan login ke halaman members. Oke, kita berikan tulisan login ke halaman members. Dan tadi kita sudah sempat lihat ya, ketika kita melakukan akses ada notice di sana. Kita berikan identifikasi dari variabel-variabel yang kita gunakan. Misalnya yang pertama adalah email. Oke, kita berikan defaultnya adalah kosong. Kemudian kita masukkan lagi, yakni adalah password. Defaultnya kita berikan juga adalah kosong. Kemudian kita siapkan variabel yang berikutnya, yakni adalah error. Ya, kita tuliskan error. Karena seperti ini. Dan kita berikan error seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan melakukan pengecekan ya. Pertama kita akan melakukan aksi di mana ketika kita melakukan proses login, kita perlu melakukan pengecekan dari variabel email dan juga variabel password. Kita masukkan dulu di sini if. Oke, kemudian kita tuliskan iset post. Kemudian kita masukkan login ya. Jadi ini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah tombol login dilakukan akses terhadapnya ataukah tidak. Nah, kalau misalnya diklik di bagian tombol login, maka kita akan masukkan yang sebelumnya variabelnya kita masukkan di sini dulu. Kita berikan post email. Kemudian setelah email, yang berikutnya adalah password. Password. Oke, password kita masukkan juga dari post password. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan lakukan pengecekan lagi if email ya sama dengan kosong ya, sama dengannya 2, jangan lupa. Kemudian kita masukkan lagi or password sama dengannya 2, kemudian itu petik-petik. Maka ini akan melakukan pengecekan ya, apakah email dan password ada isinya ataukah tidak. Jadi kalau misalnya dia kosong ya, baik email maupun password, kita berikan error ya. Kita berikan error, sama dengan, kemudian kita berikan tulisan di sini, silakan masukkan semua isian.
Kemudian kalau misalnya di bagian email dan juga password ada isinya, maka kita akan berikan else, ya. Kemudian kita berikan SQL1, kita lakukan query. Jadi dipastikan terlebih dahulu bahwa email dan juga password ketika diklik di bagian tombol login, dia sudah ada isinya ya. Kalau misalnya dia belum ada isinya, maka kita akan berikan peringatan, silakan masukkan semua isi. Nah, kalau misalnya email serta password sudah ada isinya semua, baru kita lakukan tahap berikutnya. Kita select dulu, select password, atau kita langsung saja select bintang from members where email sama dengan email. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan ke dalam Q1. Oke, berikut. Kemudian kita masukkan MySQLi query. Di dalamnya kita masukkan koneksi. Kemudian kita masukkan lagi, yakni adalah SQL1. Kemudian kita masukkan R1. Kita berikan variabel R1, di mana dia akan mengambil dari MySQLi fetch array. Kita tuliskan MySQLi fetch array. Kemudian kita masukkan dari Q1. Nah, tambahkan saja di sini misalnya N1. Kita akan cek ya, apakah datanya ada ataukah tidak. Kita tuliskan MySQLi num rows. Oke, MySQL num rows akan digunakan untuk melakukan pengecekan ya, apakah datanya itu ada kembalian jumlahnya ataukah tidak. Kita tuliskan di sini Q1. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah masukkan Q1, R1, serta N1, tinggal di sini kita lakukan pengecekan ya. Pertama, misalnya kita akan lakukan pengecekan ya, apakah R1 status tidak sama dengan 1. Oke, tidak sama dengan 1. Seperti yang kemarin kita sudah sebutkan ya, bahwa status ini akan kita gunakan untuk melakukan verifikasi. Jadi kalau misalnya seorang pengguna belum melakukan verifikasi dari akun yang dia miliki, maka statusnya bukan 1, tapi kode yang kita masukkan dalam proses pendaftaran. Nah, kalau misalnya statusnya 1, artinya dia sudah melakukan proses verifikasi ya. Kita lakukan cek dulu, if R1 status tidak sama dengan 1, and ya, kita tambahkan lagi. Kemudian kita cek dari N1 lebih dari 0 ya. Kemudian kita akan berikan peringatan di bawahnya. RR, kita tuliskan akun yang kamu miliki belum aktif. Oke, kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi di bawahnya if R1, kita tuliskan password tidak sama dengan password tambah MD5 ya, MD5. Ini akan digunakan untuk melakukan pengecekan ya, apakah passwordnya tersebut aktif ataukah passwordnya tersebut sama dengan password di database ataukah tidak. Nah, MD5 di sini akan digunakan untuk melakukan pengecekan ya. Karena ketika kita masukkan ke dalam database, passwordnya kita sudah enkripsi dengan tambahan MD5 ya. Kemudian kita masukkan lagi N1 lebih besar dari 0, artinya dia ada datanya. Kemudian kita masukkan lagi R1 status sama dengan 1, artinya dia sudah melakukan proses verifikasi, maka kita berikan error lagi. Kita tuliskan password hak sesuai. Oke, kita akan berikan tulisan password tidak sesuai. Nah, lagi kita tambahkan if $n1 kurang dari 1, artinya bahwa dia tidak menemukan datanya ya. Kita berikan error juga, error sama dengan ya L1 LI ya, bukan L1, akun tidak ditemu. Oke, kalau misalnya sudah, kemudian kita akan lakukan dia, kita redirect ke halaman rahasia misalnya. If empty ya, ERR, artinya tidak ada error, maka kita akan redirect dia ke halaman rahasia.
Kalau misalnya kita akan melakukan redirect, tinggal kita tuliskan dengan header, ya. Kemudian kita masukkan location. Nah, tinggal di sini dimasukkan halaman yang akan kita tuju. Misalnya yang akan kita tuju adalah halaman rahasia, tinggal kita tuliskan rahasia.php. Ya, ini adalah sebuah fungsi, header ini adalah sebuah fungsi dari PHP untuk melakukan redirect ya, dari halaman yang sekarang menuju ke halaman yang lain. Nah, untuk memastikannya kita tinggal exit di sini. Exit. Oke. Kemudian ini kita tambahkan di bagian bawahnya untuk ERR-nya ya, error-nya kita tuliskan di sini echo if ERR. Jadi kalau misalnya ERR ada isinya, kita berikan echo dengan menggunakan if ERR, maka kita echo di sini if class. Kelasnya kita gunakan dari yang kemarin, yakni adalah error. Oke, kemudian kita berikan UL. Kemudian UR-nya kita masukkan kelas, dan kita berikan tulisan pesan. Nah, di dalamnya kita masukkan ERR. Ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, sekarang kita akan coba buka dari file kita di bagian login.php di Google Chrome kita. Kalau kita membuka di bagian login.php, sudah menunggu di sana sebuah error di line 39. Teman-teman bisa lihat, kalau misalnya belum ada tampilannya error, berarti memang sudah benar di penulisan teman-teman. Di bagian saya masih error, saya perbaiki dulu. Di sini kurang yang namanya titik koma ya. Di bagian dalam kurung, saya tambahkan titik koma. Ya, kemudian saya Ctrl S. Nah, kemudian saya buka lagi. Di bagian website kita, saya klik bagian refresh, dia sudah tidak menampilkan error. Saya akan tuliskan di sana email kita ya. Misalnya saya masukkan, yakni adalah di rumah afif@gmail.com. Kemudian saya masukkan passwordnya 12345. Saya klik bagian login. Dia masih ada pesan password tidak sesuai. Password saya kemarin adalah 123456 ya. Kemudian saya akan klik di bagian login. Nah, kalau misalnya saya klik di bagian login, kalau dia sukses, maka dia akan melakukan redirect ya. Dari halaman login.php akan diarahkan ke rahasia.php. Saya klik di bagian login. Nah, dia sudah melakukan redirect ya ke bagian rahasia.php, sudah ada tulisan selamat datang di halaman rahasia. Nah, saya ingin nantinya ketika dia membuka di bagian rahasia ini, akan ada pesan di bagian tulisan ini selamat datang, kemudian nama lengkap yang saya daftarkan kemarin di halaman rahasia. Jadi akan ada tulisan selamat datang Adi Wirawan di halaman rahasia ya. Nah, ini akan kita gunakan yang namanya session, teman-teman. Untuk menggunakan yang namanya session, kita menuju ke login.php yang kita punya tadi, kemudian kita akan tambahkan script session kita di atas dari proses melakukan redirect di bagian fungsi header ini. Kita klik di bagian empty error, kemudian kita akan enter di atasnya. Kita masukkan, yakni adalah $_session ya, $_session. Nah, tinggal di dalamnya, di dalam kurung ini kita daftarkan variabel ya ataupun nama session yang kita inginkan. Misalnya saya akan berikan nama sessionnya adalah members email ya, members email. Dan ini akan berisikan sebuah data yakni adalah email. Oke, kemudian misalnya saya daftarkan lagi $_session. Kemudian di dalamnya saya masukkan members nama lengkap. Oke, kemudian saya masukkan dia dari $R1 dari yang namanya kolom yang kemarin kita sudah buat, yakni adalah nama lengkap. Oke. Ini, maka dia akan melakukan pendaftaran dua data ya, dua data session di sana, ada members email dan juga members nama lengkap. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, saya coba buka lagi di bagian login.php. Saya ulangi, dari rahasia.php saya ganti menjadi login.php, kemudian saya klik enter. Karena kita masukkan di bagian emailnya, misalnya yang pertama saya masukkan di rumah@gmail.com, kemudian passwordnya 123456, email dan password silahkan dimasukkan sesuai yang dimiliki teman-teman. Kemudian kalau sudah, saya klik di bagian login, maka dia akan melakukan redirect ke bagian rahasia.php ya. Sekarang kita ubah di bagian rahasia.php dan kita akan tangkap datanya dari yang sebelumnya kita masukkan di bagian login dan kita akan daftarkan dan kita akan dapatkan di bagian rahasia.php. Saya buka script kita dulu. Di sini kita sudah memasukkan ya members email dan juga members nama lengkap. Sekarang kita buka di bagian rahasia.php.
Oke, saya klik dulu di bagian rahasia.php. Kalau teman-teman belum buat yang namanya file rahasia.php, untuk coba-coba silahkan buat dulu file rahasia.php. Di sana cuma melakukan include, inc header, kemudian include lagi di bagian bawahnya inc footer, kemudian saya tuliskan selamat datang di halaman rahasia. Nah, kalau misalnya kita akan menampilkan data session yang kita miliki, kita tinggal tuliskan saja di sini ya. Selamat datang. Misalnya di sini saya akan masukkan nama saya. Ya, kita echo di sini, echo, kemudian $_session, kemudian saya masukkan members, nama lengkap ya, members nama lengkap ya. Members nama lengkap sama seperti yang sudah kita daftarkan di bagian login.php. Saya klik dulu. Di sini kita sudah masukkan members nama lengkap ya, members nama lengkap. Dia akan berisikan nama lengkap dari data kita. Nah, kita akan tangkap datanya members nama lengkap ini dan kita akan tampilkan di bagian rahasia.php namanya sama, yakni adalah members nama lengkap. Sekarang kita buka lagi di bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan pesan error ya, undefined variable _session di sini. Ini karena kita belum memasukkan yang pertama adalah session start, teman-teman. Kita buka lagi di bagian script kita. Kemudian kita menuju ke bagian inc header kita. Klik, kemudian kita menuju inc header. Bukan di bagian admin ya, di bagian luar inc header ini. Double klik saja. Kemudian kita scroll ke atas. Ya, kita akan masukkan satu potongan script di sini. Kita tuliskan session start. Ya, session start kemudian diikuti dengan tanda kurung. Script ini akan digunakan untuk menyatakan kepada PHP bahwa kita akan menggunakan sebuah fungsi, yakni adalah session, di mana kita bisa melakukan pertukaran data dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Sekarang kita coba bagian Google Chrome kita. Coba sekarang kita refresh. Harusnya kalau misalnya prosesnya berhasil, akan ada tulisan selamat datang Adi Wirawan di halaman rahasia. Sehingga notisnya ini tidak akan keluar lagi. Ya, saya klik di bagian refresh. Nah, seperti ini, selamat datang Adi Wirawan di halaman rahasia. Hanya yang sudah login yang bisa akses halaman ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini masih ada tombol, yakni adalah sign up ya. Padahal kita sudah dalam keadaan login. Kita akan membuat di bagian sign up ini akan hilang ketika kita sudah dalam keadaan login. Nah, sekarang kita buka di bagian Visual Studio Code kita. Kemudian kita buka di bagian inc header, kita sudah buka sebelumnya. Saya scroll ke bawah, saya cari yang namanya sign up ya. Dan ini kemarin kita sudah membuat sebuah halaman pendaftaran. Ini kita masukkan sekalian saja di bagian ahref ini. Kita tuliskan pendaftaran.php. Oke, ini untuk pendaftarannya. Kemudian saya akan masukkan script kita di sini, di mana dia akan menampilkan nama lengkap ya. Ini saya coba enter dulu. Kemudian di bagian li belakang saya enter juga. Nah, di sini kemudian saya akan masukkan script saya di sini. Saya tuliskan if. Ya, dituliskan if dulu, kemudian kita masukkan iset. Oke, kemudian saya masukkan dari yang namanya $_session. Kemudian saya masukkan dari members nama lengkap. Oke, dia akan melakukan pengecekan apakah di bagian session members nama lengkap ada isinya ataukah tidak. Ya, ada isinya artinya dia sudah melakukan proses login. Kalau misalnya dia tidak ada isinya berarti dia belum login. Oke, kemudian kita masukkan dengan tanda kurung seperti ini. Kemudian saya masukkan dia dengan echo $_session members nama lengkap. Oke, kemudian saya masukkan pemisah, misalnya saya masukkan pipe seperti ini. Oke, kemudian saya masukkan dengan menggunakan ahref. Kita akan tambahkan di sini untuk logout-nya ya. Misalnya saya masukkan ahref, ketiknya satu saja, kemudian tulisan logout. Oke. Kemudian di sini kita masukkan, yakni adalah URL dasar kita, fungsi yang kita miliki kemarin, URL dasar, kemudian saya berikan slash, kemudian saya tuliskan logout.php, dan saya klik Ctrl S. Kemudian kita berikan else di sini, else. Oke, kemudian kita berikan tutup kurung kita di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Yang pertama dia akan melakukan pengecekan ya, apakah di bagian session members nama lengkap ada isinya ataukah tidak.
Kalau misalnya members nama lengkap di bagian session ini ada isinya, maka dia akan menampilkan tulisan nama lengkap kita. Kemudian di bagian sampingnya akan ada tombol logout. Ini akan kita buat berikutnya. Kemudian kalau misalnya dia tidak ada isinya, ya dalam artian dia belum dalam keadaan login, maka dia akan menampilkan tulisan yakni adalah sign up. Ya, sekarang kita coba buka dulu di bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan ya di sini bagian atasnya adalah menunya, kemudian di sini adalah nama saya, kemudian di bagian berikutnya adalah logout. Nah, sekarang kita akan buka yang berikutnya di bagian logout. Saya klik di bagian logout. Dia belum nampak ya di bagian logout.php. Kita akan buat dulu untuk proses logoutnya. Kita buka dulu di bagian Visual Studio Code yang saya miliki, kemudian saya klik di bagian Explorer. Saya akan buat satu file baru. Saya klik di bagian atas new file ini. Saya buat satu file yakni adalah logout.php. Kemudian saya klik enter. Oke, kemudian kita akan buat proses untuk melakukan logout ya. Untuk logout kita akan gunakan fungsi session set juga. Kita tuliskan dulu php. Oke, kemudian saya masukkan session start. Dari yang sebelumnya kita masukkan di bagian inc header ya. Sekarang untuk bagian logout kita langsung masukkan seperti ini saja. Session start kita ikutkan, kemudian kita masukkan sebuah fungsi, yakni adalah unset teman-teman. Ya, unset. Kemudian di dalamnya kita masukkan $_session. Dan yang akan kita hilangkan yakni adalah members email. Ya. Ini akan melakukan proses di mana dia akan menghilangkan ya session dari members email ini dan akan dikosongkan. Nah, selain members email, kita unset sekalian juga untuk nama lengkap, ya, $_session. Saya hilangkan dari members lengkap. Oke, kemudian kita masukkan lagi dari session destroy. Oke, dia akan menghilangkan session-session yang masih ada, kemudian kita redirect, location. Misalnya kita redirect lagi ke bagian index.php misalnya. Ya, kemudian saya Ctrl S ya. Maka dia akan melakukan penghilangan ya data dari members email, members nama lengkap dan akan di session destroy. Dia akan menghilangkan session-sessionnya. Kemudian kita akan redirect dia. Nah, sekarang kita akan coba saja di bagian Google Chrome kita. Ini langsung kita coba refresh saja di bagian logout.php. Saya klik bagian refresh. Nah, dia sudah menghilangkan ya di sini untuk tulisan sign up-nya masih menampilkan tombolnya. Kemudian misalnya kita klik di bagian rahasia.php, saya klik enter. Nah, dia sudah kembali ya di bagian errornya sudah kembali seperti yang sebelumnya, undefined index members nama lengkap. Nah, ini tidak bagus ya, tidak bagus teman-teman karena dia masih membuka yang namanya rahasia.php. Dan kita bisa lihat walaupun ada errornya tapi masih terlihat. Nah, kita akan buat sebuah cara di mana nanti kalau misalnya seseorang melakukan akses kepada sebuah URL yang kita punya, dia akan kita redirect ke bagian login.php sehingga dia harus login terlebih dahulu. Kita menuju ke file rahasia.php yang saya miliki, kemudian saya akan masukkan tag php di sini. Oke. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan ya. Masukkan saja misalnya if, ya, kemudian kita masukkan session, kemudian kita tuliskan members email, ya, sama dengan tong. Artinya dia akan melakukan pengecekan apakah session members email ini sudah ada isinya ataukah tidak. Kalau misalnya dia belum ada isinya, artinya dia belum dalam keadaan login, dia belum login, maka kita akan redirect dia ke halaman login, teman-teman, ya. Masukkan saja di sini header. Oke, kemudian kita masukkan location. Kemudian kita masukkan login.php. Kemudian di bawahnya kita berikan exit. Nah, dengan cara seperti ini dia akan membatasi ya yang bisa melakukan akses kepada rahasia.php hanya orang-orang yang sudah login. Sekarang kita coba dulu di bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Harusnya dia akan melakukan redirect ke bagian login.php. Nah, seperti ini ya. Dia sudah redirect ke bagian login ke halaman members untuk bisa melakukan akses ke bagian header.php. Sekarang saya masuk dulu ke bagian emailnya, saya masukkan di rumah@gmail.com.
www.wirawan.com, kemudian saya masukkan passwordnya 123456, kemudian saya klik di bagian login. Nah, dia sudah membuka di bagian rahasia.php. Misalnya saya punya kemarin ya, ini adalah pendaftaran.php teman-teman. Ya, saya masukkan di sini pendaftaran.php, saya klik enter. Nah, tapi di sini dia masih menampilkan ya, harusnya dia tidak boleh menampilkan. Karena kita kan sudah dalam keadaan login, artinya kita sudah punya akun. Nah, di sini kita juga akan atur juga di bagian pendaftaran.php ini. Sehingga kalau misalnya kita sudah login, tidak perlu lagi daftar. Ngapain lagi daftar kalau kita sudah punya akunnya. Nah, kita menuju ke bagian script kita di bagian Visual Studio Code. Kita buka dulu. Kemudian kita cari yang namanya pendaftaran.php. Saya klik dan kita cari di bagian pendaftaran.php. Nah, di sini kita akan batasi juga di sini. Kita masukkan PHP ya, sebelum pendaftaran ini kita masukkan script kita if, kemudian kita masukkan $_session members email. Kita pastikan bahwa members emailnya kosong ya. Baik, seperti ini. If session members email tidak sama dengan kosong, artinya sudah dalam keadaan login, maka kita masukkan di bawahnya dan kita redirect ya, header. Kemudian kita masukkan di sini location dan kita masukkan index.php. Kemudian saya exit. Oke, kemudian saya exit. Kemudian kita akan lihat di sini dia akan melakukan redirect ke location index.php sehingga halaman pendaftaran tidak akan diakses lagi. Karena apa? Karena dia sudah login, teman-teman. Buat apa dia login lagi? Buat apa dia daftar lagi kalau misalnya dia sudah punya akun ya. Sekarang kita coba buka dulu di bagian Google Chrome kita. Sekarang kita coba refresh. Nah, sebelumnya dia langsung menampilkan halaman pendaftarannya. Kalau misalnya dia sudah login, dia tidak perlu lagi yang namanya pendaftaran. Saya klik di bagian refresh. Nah, dia sudah ke redirect teman-teman ke bagian depan dari website yang kita miliki. Sekarang misalnya saya klik lagi di bagian sign up ini. Dia menampilkan di atasnya ada pesan notice ya, dan kita akan tambahkan di bawahnya ini untuk melakukan proses loginnya. Kita akan tambahkan link di bagian bawahnya. Kita menuju ke bagian pendaftaran dulu. Di sini kita masukkan saja, biar tidak tampil untuk notisnya, kita masukkan iset. Ya. Dia akan memastikan bahwa ada data, yakni adalah isiannya members email. Nah, seperti ini saja, iset, session, members email tidak sama dengan kosong, maka kita akan redirect. Artinya kalau misalnya members email ada isinya, maka dia akan diredirect ke bagian index.php. Oke, kemudian kita masukkan di bagian bawahnya saja, kita tambahkan di sini sebuah tulisan. Misalnya saya masukkan di bagian bawah password ini. Saya berikan tambahan tulisan, kita berikan break dulu. BR. Oke, kemudian saya berikan tulisan, sudah punya akun, silakan login. Oke, kemudian saya masukkan ahref. Oke, kemudian saya tambahkan di belakangnya. Kemudian di sini saya masukkan fungsi URL dasar kita. URL dasar. Oke, kemudian saya masukkan slash. Kemudian saya masukkan login.php. Oke, kemudian saya Ctrl S. Nah, kalau misalnya sudah, saya akan buka lagi Google Chrome kita. Saya coba refresh. Notisnya sudah hilang dan di bawahnya sudah ada tulisan sudah punya akun, silahkan login. Saya klik di bagian login. Nah, masih ada yang kurang, URL dasar kita belum di echo teman-teman, echo. Oke, saya Ctrl S lagi. Saya coba balik lagi, saya coba refresh. Oke, di sini saya coba refresh dulu. Dia sudah menampilkan pendaftarannya, kalau misalnya sudah punya akun silahkan login. Saya klik di bagian login. Dia sudah masuk ke bagian loginnya, saya masukkan email saya di rumah. Kemudian saya masukkan passwordnya, saya klik di bagian login. Nah, dia sudah menampilkan selamat datang di Wirawan di halaman rahasia. Terima kasih, nama saya Di Wirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.